Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cili, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Nurjayanti atau sering disapa Ibu Ayah dari PA Aisyah 4 Saren. Kali ini Ibu Ayah mau bercerita tentang si kura-kura dan si kera. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sebuah hutan ada sekelompok binatang yang hidup bersahabat. Nah, mereka adalah si kura-kura, kelinci, kucing, dan si kera. Di sana mereka hidup berkawan dan selalu bersama-sama. Di sini kura-kura sangat disenangi kawan-kawannya karena suka memberi dan menolong sesama. Nah, tetapi ada juga loh teman-teman yang memanfaatkan kebaikan si kura-kura. Nah, mereka mengambil kesempatan atas kebaikan si kura-kura tersebut, teman-teman. Nah, itu tadi si kura-kura itu mempunyai kebun yang banyak tanaman buah-buahannya. Nah, di situ si kura-kura itu hidup kakak beradik, teman-teman. Mereka itu di sana suka memberi teman-temannya hasil dari buah-buahan tersebut. Nah, pada suatu hari si kera tadi menghampiri si kura-kura. Nah, si kera tadi menuju ke rumahnya si kura-kura. Dia menemui adik dari kura-kura yang tadi. Tadi kan ada kakak beradik ya teman-teman. Nah, dia mengajak si kura-kura tersebut untuk berpesta. Nah, begini, kura-kura. Iya, ada apa? Terus si kera sambil meloncat-loncat. Terus, ayolah kita pergi ke pesta di kampung sebelah ada pesta buah besar. Iyakah? Iya. Oke, nanti saya ajak kakak aku. Gak usah sama kakak, pergi aja kita berdua. Nanti kamu bawa bekal yang banyak. Tapi aku selalu pergi berdua sama kakak. Kemanapun saya pergi pasti sama kakak. Nanti kalau kakak kamu ikut, nanti yang jaga rumah siapa? Nanti kebun-kebun buah-buahan kamu siapa yang jaga? Iya deh. Nanti saya diam-diam sama kakak, nggak bilang-bilang. Akhirnya si kura-kura masuk mengendap-endap, teman-teman. Masuk ke dalam rumah. Nah, biar kakaknya tidak mengetahui. Si kura-kura tadi mengambil banyak buah-buahan ke dalam tas. Nah, akhirnya si kakak tahu, tapi pura-pura tidur. Dan akhirnya si kakak melihat adiknya membawa buah-buahan ke dalam ransel, ke dalam tas. Dan akhirnya si adiknya tadi, si kura-kura yang adiknya tadi kaget. Dan akhirnya buah-buahnya jatuh semua. Kamu mau kemana? Saya diajak si kera pesta buah besar di kampung sebelah. Tega banget kamu tidak mengajak kakak. Si kakak lalu pergi, pura-pura marah sama adiknya. Dan si adik lalu pergi deh ke pesta. Habis itu si kera menunggu di jalan. Nah, terus si kera berjalan dan si kura-kura membawa ransel besar dan isi tasnya itu buah-buahan banyak, bermacam-macam buahan.
banyak sekali yang dibawanya. Nah, terus si kura-kura ini punya niat jahat loh teman-teman. Ayolah si kura, lambat banget sih jalannya. Aduh, berat sekali. Berat sekali. Capek. Alah, gitu aja capek. Ayolah, perjalanan masih panjang. Capek. Dan si kakak ternyata dia membuntuti adiknya dari belakang tanpa sepengetahuan mereka, mengendap-endap di sela-sela pohon. Nah, kemudian si kera sambil menunggu tadi si kura-kura beristirahat di bawah pohon besar sambil memakan bekalnya tadi. Capek sekali. Makan bekal dulu. Si kura-kura lambat sekali jalannya. Lalu si kera makan semua bekal yang dibawanya. Nyam 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 nyam. Terus si kura-kura datang. Kamu lama sekali, bekalku sudah mau habis nih. Habis jalannya jauh, capek. Dan si kura-kura kesandung batu. Aduh. Dan akhirnya ranselnya terjatuh, buahnya pada berantakan. Terus si keranya melihat buah tersebut. Bekal apaan? Banyak sekali. Terus si kera punya pikiran jahat sama si kura-kura. Kira-kira ini buahnya kalau saya makan semua pasti kenyang perutku. Terus si kera sambil memegang buah-buahan si kura-kura. Dipegang, terus jangan, ini bekalku, bekal kamu makan sendiri. Jangan ngambil buahku. Alah, cuman satu aja, masa nggak boleh? Ya, boleh ya, boleh ya. Ya udah deh, ambil. Terima kasih kura-kura yang baik hati. Terus si kera ngambil deh pisangnya si kura-kura, akhirnya dimakan. Nah, mereka sudah saling kenyang. Nah, terus melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pesta buah tersebut. Nah, akhirnya mereka berjalan. Nah, berjalan terus sambil berjalan. Nah, kemudian si kera punya pikiran jahat sama si kura-kura. Kura-kura, kamu capek tidak membawa ransel? Kalau capek sini deh, aku bawain. Tidak, aku tidak capek. Akhirnya si kura-kura terus berjalan. Si kera punya sifat jahat. Si kera lalu membuat jebakan untuk si kura-kura demi mendapatkan ransel yang banyak isi buahnya. Terus si kera bikin jebakan lubang yang sangat dalam dan di atasnya ditutupi semak-semak biar nanti si kura-kura menginjak semak-semak tersebut, akhirnya terjatuh di dalamnya. Nah, si kura-kura jalan dan si kera mengikuti dari belakangnya. Dan akhirnya si kura-kura selamat. Terus si kera kaget, kok nggak jatuh ya? Kok nggak terperosok ke dalam? Akhirnya si kera mencoba di atas semak-semak tadi. Akhirnya senjata makan tuan. Akhirnya terjatuh sendiri. Terus si kera punya pikiran jahat lagi. Tidak berhasil jebakan yang pertama. Akhirnya si kera punya sifat jahat lagi, buat jebakan memasang tali memanjang di tengah jalan agar si kura-kura nanti tersangkut di tali tersebut lalu terbang ke atas. Nah, dan tasnya jatuh ke bawah. Lalu berjalan lagi dan akhirnya lolos lagi. Terus si keranya sambil
sambil mengikuti dari belakang. Duh, kok nggak kena lagi? Alah. Terus akhirnya dicoba lagi. Yang senjata makan tuan lagi. Kena si kera sendiri. Dan si kera akhirnya terjerat di tali tersebut. Dan si kakak kura-kura tadi mengikuti dari belakang. Nah, terus melihat adiknya dikerjain sama si kera terus, akhirnya si kakak sangat marah dan si kera dilempar pakai batu dari semak-semak. Aduh, ya akhirnya terjatuh. Terus si kura-kura dan si kera tadi berjalan berdua. Kamu capek enggak, kura-kura? Iya nih, perjalanan jauh, belum sampai juga. Bolehlah aku membawa ranselmu biar kamu tidak capek. Kamu beneran mau? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama, ayolah jalan. Akhirnya buah-buahan ransel itu di dalamnya ada buah-buahan dimakan si kera semua. Terus si kura-kura ditinggalin di tengah jalan. Si kura lari ke berit-berit sambil membawa ransel tersebut, terus dimakannya sampai habis dan kekenyangan. Si kura-kura di tengah perjalanan ditangkap. Ditangkap manusia, pemburu. Akhirnya si kura-kura tadi dimasukin ke dalam perangkap, lalu dibawa pulang oleh pemburu tersebut. Akhirnya pemburu tersebut membawa kura-kuranya pulang dan diperangkap di rumah. Si kura-kura tersebut dikurung di perangkap. Di situ disediakan banyak buah-buahan, banyak makanan. Si kura-kura kakinya diikat sama manusia tersebut. Keesokan harinya si kera menemui si kura-kura yang diperangkap tadi. Sambil berjalan berloncat-loncat dan punya pikiran jahat lagi. Wah, si kura-kura enak banget, dikasih makanan banyak tanpa harus mencari. Terus menghampiri si kura-kura. Kura-kura, hidupmu enak sekali. Kamu dikasih makan banyak sama manusia. Coba aku jadi kamu. Terus si kura-kura menjawab, kamu mau menggantikan aku di sini? Ya, demi makanan. Demi kawan. Oke deh. Sekarang lepaskan taliku. Oke. Nah, si kera sangat senang sekali menggantikan posisi kura-kura. Akhirnya si kera melepas ikatan tali di kakinya si kura-kura. Terus dilepas. Habis itu si kera bilang, kura-kura, ikatkan kakiku. Terus kamu larilah. Ayo, cepat, pergi. Terima kasih, kera. Oke, hati-hati di jalan. Terus si kura-kura tadi pergi. Sampai di tengah jalan ketemu sama kakaknya tadi yang membuntuti dari belakang. Digeret sama kakaknya. Loh, kok kamu di sini, Kak? Iya, dari tadi aku mengikuti kamu. Maafin aku. Bukannya aku tega sama kakak, tidak mengajak ke pesta. Tidak masalah, yang penting adikku selamat. Kita pergi dari sini sebelum pemburu mencari kita. Terus si kera tadi ketakutan. Habis makan banyak, terus manusia tadi keluar dari rumahnya menghampiri si kera, dan anak-anak manusia tadi bersorak kesenangan. Ada kera. Si kera kebangun deh dari tidurnya karena kekenyangan makan buah. Terus si anak manusia tadi berteriak sambil bilang, ada kera. Semua pada keluar dan akhirnya menuju ke kera tersebut, dan si kera akhirnya
diperangkap sama manusia tadi dan tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, teman-teman, itu tadi cerita si kura-kura dan si kera. Nah, sobat Cili, dari cerita tadi kita bisa petik hikmahnya bahwa berkawan itu tidak boleh tamak atau rakus. Nah, demikian sobat Cili, cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.